Halo semuanya, coba bayangin pernah nggak sih kalian ngerasa pusing tujuh keliling pas lagi ngurus pajak? Jujur aja, buat kebanyakan dari kita, masalahnya itu bukan cuma soal ngeluarin uangnya, tapi soal betapa ribetnya memahami sistem dan formulir yang kadang tebelnya minta ampun. Nah, gimana kalau ternyata ada solusi nyata buat ngatasin sakit kepala massal ini? Di ulasan kali ini, kita bakal membedah sebuah ringkasan kebijakan yang super menarik dari LTEM FEBUI, yang nawarin jalan keluar inovatif buat masalah ini, khususnya di kawasan ASEAN. Oke, biar gampang, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas mengapa kita butuh klinik pajak, lalu belajar dari negara maju, melihat potret layanan pajak di ASEAN, gimana Indonesia bisa jadi pelopor, dan terakhir, membangun budaya pajak kewargaan. Bagian pertama, mengapa kita butuh klinik pajak? Coba kita pikirin sebentar, kenapa sih orang kadang enggan bayar pajak? Kalau sistemnya udah terlalu rumit, pemerintah itu sebenarnya berisiko banget kehilangan pendapatan dalam jumlah masif, dan asalnya bukan karena orang sengaja mau ngemplang pajak loh. Seringkali, masalah utamanya itu ada di ongkos ngurusnya yang mahal dan betapa membingungkannya birokrasi yang ada. Orang tuh keburu capek duluan. Nah, disitulah klinik pajak ini masuk sebagai pahlawan kita. Sederhananya, klinik pajak ini adalah layanan gratis yang khusus dirancang buat ngasih edukasi pajak, ngelindungin hak kita sebagai pembayar pajak, dan ngebantu pengisian dokumen buat mereka yang rentan. Tujuannya cuma satu, nekan yang namanya biaya kepatuhan tadi supaya urusan pajak jadi jauh lebih gampang dan transparan buat semua orang. Terus siapa sih sebenarnya yang butuh banget bantuan ini? Kelompok rentan ini macam-macam ya, mulai dari lansia, pelaku UMKM, anak-anak muda yang baru pertama kali punya kewajiban bayar pajak, orang-orang di daerah terpencil, sampai warga asing yang punya kendala bahasa. Bayangin aja, kalau pemerintah nggak hadir buat bantuin pembayar pajak skala kecil ini, negara bisa kehilangan potensi penerimaan yang jumlahnya nggak main-main. Lanjut ke bagian kedua, belajar dari negara maju. Nah, yang bikin menarik, kita bisa nyontek dari negara-negara maju yang udah mecahin masalah ini dari tahun 70-an. Di Amerika Serikat misalnya, mereka punya yang namanya Low Income Taxpayer Clinic. Ini keren banget karena didanai lewat hibah federal dari otoritas pajak mereka, IRS. Tapi nggak cuma itu, mereka gandeng erat banget pihak universitas. Jadi yang turun tangan langsung ngasih bantuan itu para mahasiswa dan dosen dari Fakultas Hukum serta akuntansi. Praktis banget kan? Lain lagi ceritanya di Brazil dengan program NAF mereka. Ini beneran level selanjutnya sih. Program ini beroperasi di lebih dari 280 universitas. Dan bedanya, kegiatan pendampingan pajak ini benar-benar dimasukin langsung ke dalam kurikulum mahasiswa. Jadi ini bukan sekedar kegiatan kampus tambahan atau ekstrakurikuler ya, tapi emang murni kewajiban akademik yang harus dijalanin. Kalau kita lihat ringkasan data global ini, ada pola yang jelas banget kelihatan. Sistem klinik pajak yang paling jempolan dan kuat di dunia itu selalu mengandalkan dua hal yang nggak bisa dipisahin. Pendanaan yang stabil dari pemerintah dikawinkan dengan keterlibatan universitas yang super tinggi. Ibaratnya, pemerintah yang ngasih bensin, universitas yang jadi mesin penggeraknya. Sekarang masuk ke bagian ketiga, potret layanan pajak di ASEAN. Oke, jadi poin krusialnya di sini adalah melihat perbedaannya. Realitas di negara-negara ASEAN saat ini itu masih berat sebelah ke kiri, yaitu kependekatan yang sifatnya murni administratif. Kayak sekedar nyediain meja bantuan sementara yang cuma diurus sama otoritas pajak. Padahal, kalau mau ideal seperti model global tadi, kita harusnya geser ke kanan. Pendekatan partisipatif jangka panjang yang fokusnya ke edukasi. Dan pastinya, ngejadiin universitas sebagai motor utamanya. Kita cek realitasnya di lapangan ya. Malaysia dan Singapura emang punya layanan bantuan e-filing. Filipina dan Thailand punya saluran siaga atau seminar-seminar dadakan. Terus negara kayak Vietnam sampai Myanmar baru mulai ngerapiin reformasi dasar administrasi mereka. Secara objektif, iya, mereka memang ngasih dukungan. Tapi dukungannya ini hampir semuanya berjangka pendek, terlalu bergantung sama otoritas pajak, dan belum ada unsur edukasi kuat dari universitas di dalamnya. Masuk ke bagian keempat, Indonesia sebagai pelopor ASEAN. Nah, ini dia kebanggaan kita. Kenapa Indonesia bisa disebut pelopor di Asia Tenggara? Rahasianya ada di model pendanaan ganda atau co-funding. Jadi, kita menggabungkan sumber daya langsung dari Direktorat Jenderal Pajak dengan kekuatan akademik dari berbagai perguruan tinggi. Institusi seperti LPM FEBUI adalah salah satu contoh nyata yang sangat berperan di balik rumusan kebijakan brilian ini. Perpaduan dua kekuatan tadi akhirnya ngelahirin program formal yang keren banget, namanya program Tax Center dan Relawan Pajak untuk Negeri, atau yang sering disingkat Renjani.
Inovasi kebijakan inilah yang bikin Indonesia jadi satu-satunya negara di ASEAN yang sukses menginstitusikan klinik pajak berbasis universitas secara resmi. Bener-bener sebuah gebrakan kan? Dan angka ini benar-benar ngebuktiin seberapa besar skalanya. Lebih dari 450 tech center udah aktif beroperasi di kampus-kampus seluruh Indonesia per tahun 2024. Bayangin, ini bukan cuma sekedar proyek uji coba lagi loh, tapi udah jadi infrastruktur layanan raksasa yang bisa ngejangkau masyarakat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Saya mengutip langsung dari laporan aslinya nih. Indonesia menonjol sebagai praktik baik dalam membangun teks klinik berkelanjutan. Kata kunci yang harus kita garis bawahi di sini adalah berkelanjutan. Daripada cuma ngasih bantuan teknis musiman yang langsung hilang pas musim lapor pajak beres, model kolaborasi kampus ini mastiin edukasinya terus jalan sepanjang tahun akademik. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, membangun budaya pajak kewargaan. Sebenarnya, apa sih tujuan akhir dari semua program ini? Ya, konsep yang satu ini, budaya pajak kewargaan. Ini tuh soal ngubah paradigma dan pola pikir kita. Pajak nggak seharusnya cuma dilihat sebagai aturan atau paksaan yang ditagih negara. Harusnya, ini jadi semacam tanggung jawab sosial bareng-bareng. Kesadaran dan partisipasi aktif kita semua buat ikut mendanai pembangunan negara. Mari kita lihat urutan tahapan sistematisnya supaya kepatuhan sukarela ini bisa terwujud di ASEAN. Pertama banget, pastiin dulu urusan administrasi itu nggak bikin warga pusing. Kedua, mulai bangun jembatan kolaborasi yang kuat dengan lembaga pendidikan atau universitas. Nah, kalau dua pondasi ini udah kuat, perlahan-lahan di langkah ketiga, budaya pajak kewargaan ini bakal tumbuh dan ngehasilin kepatuhan yang benar-benar sukarela. Jadi, sebagai kesimpulan, riset kebijakan ini ngasih kita resep yang sangat jelas untuk inklusi fiskal. Ada 3 pilar utama buat bikin klinik pajak yang sukses. 1. Harus ada dukungan pendanaan yang nyata dari pemerintah. 2. Kolaborasi erat dengan sektor akademik. Dan 3. Edukasi serta advokasi yang nggak boleh putus. Kalau satu aja pilar ini hilang, ya seluruh sistem layanannya berisiko jadi goyah. Nah, sebelum kita berpisah, saya mau ngajak kalian mikir sejenak. Selama ini, apakah kalian masih ngelihat pajak itu sekedar sebagai beban administrasi yang merepotin? Atau kalian udah mulai melihatnya sebagai bentuk nyata kontribusi kewargaan kolektif kita buat negara? Jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal nentuin arah masa depan fiskal kita bersama. Kalau kalian penasaran dan pengen menggali datanya lebih detail, saya sangat menyarankan kalian buat baca dokumen riset aslinya dari LPM FEB UI ini. Terima kasih udah ngikutin ulasan kali ini, tetap semangat belajar dan sampai jumpa.